Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Afifah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini, saya akan memaparkan gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Gangguan sistem pertahanan tubuh meliputi hipersensitivitas atau alergi, penyakit autoimun, dan imunodefisiensi. Hipersensitivitas atau alergi merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara tidak normal terhadap zat asing. Antigen yang mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Alergen dapat berupa spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet lateks, obat-obatan, dan bahan makanan seperti telur, susu, kacang, udang, dan kerang. Hipersensitivitas menimbulkan gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebih, dan kesulitan bernafas. Pengobatan yang dilakukan pada penderita hipersensitivitas bisa dengan pemberian obat anti-alergi dan suntik epinefrin. Hipersensitivitas dapat dicegah dengan mengenali pencetus alergi dan berusaha untuk tidak terpapar zat pencetus alergi tersebut. Penyakit autoimun merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Penyebab penyakit autoimun belum diketahui, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko, seperti etnis. Beberapa penyakit autoimun umumnya menyerang etnis tertentu, misalnya diabetes tipe 1 umumnya menimpa orang Eropa, sedangkan lupus rentan terjadi pada orang Afrika Amerika. Faktor berikutnya yaitu gender. Wanita lebih rentan dibandingkan pria. Biasanya penyakit ini dimulai pada proses kehamilan. Faktor berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan dapat berupa paparan sinar matahari, bahan kimia, dan infeksi virus dan bakteri. Selanjutnya ada riwayat keluarga. Meski tidak selalu terserang penyakit autoimun yang sama, mereka rentan terkena penyakit autoimun lainnya. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Pada umumnya, penyakit-penyakit tersebut memiliki gejala seperti kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, serta kesemutan di tangan dan kaki. Gejala autoimun dapat mengalami flare. Flare merupakan timbulnya gejala secara tiba-tiba dengan derajat berat. Flare timbul karena dipicu suatu hal, seperti paparan sinar matahari dan stres. Tidak mudah bagi dokter mendiagnosis penyakit autoimun. Meski setiap penyakit memiliki ciri khasnya, namun umumnya gejala yang muncul bisa sama. Dokter akan menjalani tes untuk mengetahui penyakit seperti apa dengan tes ANA atau anti-nuklear antibody dan tes untuk mengetahui peradangan yang mungkin timbul. Kebanyakan penyakit autoimun belum dapat disembuhkan, namun gejala yang timbul dapat ditekan dan dijaga agar tidak timbul flare. Penanganan penyakit tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Imunodefisiensi terbagi menjadi dua jenis, yakni imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Imunodefisiensi primer merupakan gangguan yang muncul sejak penderita tersebut lahir, sedangkan imunodefisiensi sekunder muncul di kemudian hari. Imunodefisiensi sekunder ini lebih umum terjadi. Gejala yang ditimbulkan berbeda-beda pada setiap penderitanya. Oleh sebab itu, penyakit ini sulit untuk dideteksi. Penderita umumnya mengalami infeksi yang berulang dan sulit disembuhkan. Berikut contoh infeksi yang sering terjadi. Gangguan saluran pernafasan, infeksi mata, masalah pencernaan, infeksi dalam mulut, gangguan pertumbuhan, dan penyakit autoimun.
Penyebab terjadinya imunodefisiensi tergantung pada tipenya. Yang pertama, ada imunodefisiensi primer yang disebabkan oleh gen. Yang kedua, ada imunodefisiensi sekunder yang disebabkan oleh obat-obatan, penyakit atau kondisi medis tertentu, dan pengangkatan limpa. Pengobatan gangguan imunodefisiensi akan ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi penyakitnya. Secara umum, obat-obat yang diberikan dokter merupakan antibiotik, terapi imunoglobulin, dan obat antivirus. Pencegahan gangguan imunodefisiensi sekunder bisa dengan berbagai cara. Salah satunya, tidak melakukan seks bebas agar jauh dari HIV. Sedangkan pada imunodefisiensi primer tidak dapat dicegah. Penderita autoimun umumnya akan mengkonsumsi obat yang memiliki efek untuk menekan sistem imun. Akibatnya, penderita lebih mudah mengalami penyakit infeksi seperti COVID-19. Oleh karena itu, penderita autoimun wajib menjaga kesehatan dan mengkontrol kondisi secara rutin. Jadi, jangan lupa untuk rutin cuci tangan dengan sabun di air mengalir, makan makanan bergizi seimbang, kelola stres dengan positif, sehingga kekebalan tubuh bisa tetap terjaga dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.